Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Geraldine Gracia Natali Putri Jahamid. Saya berasal dari KBG 2 Santo Gregorius Agung. Hari ini saya akan membawakan suatu renungan yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 19 yang bertema bertumbuh dan bergerak bersama mengatasi tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil di atas berkisah tentang pemberitahuan Yesus akan penderitaannya. Ia memberitahu para muridnya ketika ia dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk melaksanakan Hari Raya Paskah. Pemberitahuan itu merupakan pemberitahuan ketiga. Sebelumnya, ia juga sudah memberitahu para muridnya tentang hal yang sama. Menarik bahwa Yesus tidak hanya memberitahu bahwa ia akan menderita, tetapi ia juga memberitahu bahwa ia akan mengalami sengsara dan wafat, dan pada hari ketiga akan mengalami kebangkitan atau kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah sebuah perjalanan. Seperti sebuah perjalanan, hidup kita pun pasti diwarnai tantangan dan hambatan. Tantangan atau kesulitan itu bisa membuat kita menderita, bahkan sampai mengorbankan nyawa seperti yang dialami Yesus. Apakah tantangan atau kesulitan itu hadir sesekali saja atau bisa hadir kapan saja dalam kehidupan kita? Tantangan atau kesulitan itu bisa kita alami kapan dan di mana saja serta berulang-ulang. Karena itulah, Yesus memberitahukan penderitaannya kepada para muridnya 3 kali. Yesus sering mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup dan karyanya, baik dari orang-orang seagama maupun orang-orang lain. Puncak dari tantangan Yesus adalah pada saat dia disiksa, menderita, dan wafat. Penderitaan Yesus tampaknya memang membawa kehancuran. Namun, sesungguhnya justru membawa Yesus kepada kemenangan. Ia sukses menjalankan tugasnya dan manusia diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, kebersamaan kita sebagai saudara-saudari dalam lingkungan Maria Mater Dei juga merupakan suatu perjalanan. Sejak terbentuknya komunitas ini sebagai sebuah paguyuban iman, tentu kita telah melewati pelbagai tantangan dan kesulitan. Baik tantangan dan kesulitan yang datangnya dari luar maupun yang dari dalam lingkungan ini sendiri. Tantangan dan kesulitan tentu saja telah dan akan terus menakutkan kita, bahkan membuat kita bisa lari dari tanggung jawab. Namun, apakah lari dari tantangan atau kesulitan merupakan pilihan terbaik? Yesus dalam Injil di atas mengajak kita untuk terus maju, bergerak dengan penuh iman. Sebagaimana Yesus meyakinkan para muridnya bahwa di akhir penderitaan akan ada kebangkitan atau kemenangan. Demikian juga akan terjadi ketika kita terus bergerak bersama untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh lingkungan ini. Hanya dengan terus bergerak bersama, sehati sepikir, bersolider dengan sesama, bersatu dalam doa KBG, lingkungan atau paroki, kita telah dan menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang hidup dengan semangat, cinta kasih. Hanya dengan cara hidup seperti itu, kita akan membawa damai dan sukacita. Hanya dengan cara hidup seperti itu, kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia. Kesimpulan dari renungan ini, semoga di antara kita tidak ada yang menjadi batu sandungan atau duri dalam daging bagi pertumbuhan dan perkembangan iman dalam lingkungan ini. Tetapi kita semuanya hendaknya merasa bertumbuh dan berkembang dalam iman karena telah menjadi bagian dari lingkungan Maria Mater Dei. Amin.